Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurullahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la takhsha wa min la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min ha'ulal ahba. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali, dan semoga kegiatan yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi keberkahan bagi kita semua dan Allah ridho terhadap setiap amal yang kita lakukan. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, kajian kita pada pagi hari ini melanjutkan kajian tentang Sirah Nabawiyah. Sekarang kita sampai di tema ke-10, yaitu dakwatun Nabi SAW fi Daril Arqam. Kemudian nanti saya lanjutkan dengan Islamu Hamzah, dan yang terakhir kita lanjutkan dengan Islamu Umar. Kita akan berbicara kisah singkat dakwah Nabi di Darul Arqam, Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama, Nabi SAW ketika Allah sudah perintahkan untuk berdakwah, bukan hanya dari kalangan keluarga tapi juga kepada orang lain, Nabi kemudian menjadikan rumah salah seorang sahabat yang bernama Arqam bin Abil Arqam sebagai markas. Siapakah Arqam bin Abil Arqam? Nama lengkapnya adalah Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi. Dilihat dari namanya, dia ini dari Bani Makhzum. Bani Makhzum itu adalah suku yang sama dengan Abu Jahal. Dan kita tahu sukunya Abu Jahal yaitu Bani Makhzum itu sering terjadi persaingan dengan sukunya Nabi yaitu Bani Hashim. Arqam bin Abil Arqam saat itu usianya masih sangat muda. Usianya baru sekitar 16 tahun, dan dia tidak terlalu terkenal. Sehingga ketika dia masuk Islam tidak diketahui. Kalaupun dia masuk Islam tidak terlalu menjadi masalah. Makanya kemudian akhirnya Nabi menjadikan rumahnya itu sebagai markas untuk berdakwah. Dan rumahnya itu di mana? Rumahnya itu di dekat Bukit Sofa. Bagi yang pernah haji atau umroh, Bukit Sofa itu sangat dekat dengan Masjidil Haram dan Ka'bah. Sebenarnya sangat dekat dengan tempat nongkrongnya Abu Jahal dan Abu Lahab, yaitu di sekitar Ka'bah. Tetapi karena rumahnya Arqam bin Abil Arqam itu desainnya unik. Pintunya itu tidak menghadap ke Ka'bah, tidak menghadap ke Masjidil Haram, tapi pintunya di belakang. Sehingga ketika Nabi dan para sahabat berkumpul, Nabi kemudian menjelaskan Islam kepada para sahabat yang konon rumah itu bisa menampung sekitar 60 orang. Selama beberapa tahun tidak diketahui. Maka ini menjadi sebuah pembelajaran, kadang-kadang dakwah itu butuh strategi. Dakwah tidak harus dilakukan secara frontal, kadang-kadang dakwah itu kalau memang amannya daripada nanti frontal menghabiskan waktu, energi dan tenaga, maka boleh kemudian dakwahnya itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Dan istilah dar itu maksudnya rumah. Sehingga kalau ada istilah Darul Arqam itu maksudnya rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Kemudian di masa itu penindasan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin itu semakin menjadi-jadi. Maka di kemudian hari muncullah perintah hijrah. Dan kita tahu di zaman Nabi hijrah itu terjadi 3 kali. Yang pertama dan kedua itu ke Habasyah. Kalau sekarang kita mengistilahkan
Ethiopia. Sedangkan hijrah yang terakhir itu ke Yasrib atau ke Madinah. Terkait dengan hijrahnya para sahabat ke Habasyah, itu karena tatkala kaum muslimin di Mekah ditindas, Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa ayat yang menyiratkan tentang bolehnya hijrah. Misalnya perkataan Allah dalam surat Al-Kahfi ketika Allah berbicara tentang beberapa pemuda yang menyelamatkan iman mereka dengan sembunyi di gua. Surat Al-Kahfi mulai dari ayat ke-16. Allah berkata, "Fa'wu ilal kahfi." Maka berlindah kalian ke dalam gua. Ayat itu kemudian dipahami oleh para sahabat berarti boleh meninggalkan suatu tempat, pindah ke tempat yang lain untuk menyelamatkan iman. Yang lebih jelas lagi itu di dalam surat Az-Zumar. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, "Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya wa ardullah hasanatun wa ardullahi wasi'ah." Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di kehidupan ini, maka mendapatkan kebaikan, yaitu surga. Dan bumi Allah itu luas. Maka dua ayat ini semakin memantapkan para sahabat untuk hijrah. Sampai Nabi kemudian akhirnya menyarankan hijrahnya ke Habasyah saja. Nabi berkata, "Lau kharajtum ila ardil Habasyah fa inna fiha malikan la yuzlamu fiha ahad." Kalau kalian pergilah ke negeri Habasyah. Karena di dalamnya itu ada raja yang tidak pernah mendolimi seseorang pun. Maka ada gelombang pertama para sahabat yang mulai hijrah ke Habasyah, total sekitar 15 orang. 11 laki-laki, 4 perempuan, diantaranya adalah Utsman bin Affan yang saat itu masih beristrikan Ruqayyah binti Rasulullah SAW. Tatkala mereka pergi ke Habasyah itu jangan dikira tanpa beban. Justru bebannya bertubi-tubi. Yang pertama, meninggalkan Mekah itu resikonya tinggi. Kalau ketahuan bisa disiksa, bisa dibunuh. Dan dalam perjalanan itu bekal makan dan minum mereka tipis. Sampai-sampai dikisahkan para sahabat yang akan ke Habasyah itu ketika kehabisan bekal makanan, makan kulit kayu yang seumur hidup saya belum pernah makan, tapi bayangin saja nggak enak, udah keras, pahit, nggak ada rasanya dan sebagainya. Tapi untuk bisa bertahan hidup terpaksa dimakan. Dan ketika sampai ke pantai, takdir Allah ternyata sudah ada 2 atau 3 perahu yang siap ke Habasyah. Maka para sahabat kemudian langsung menaiki 2 kapal itu, kemudian langsung berangkat. Tidak lama beberapa orang kafir yang ingin nangkap kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah itu datang, tapi sudah terlambat. Maka ujian kedua para sahabat yaitu apa? Selain beresiko meninggalkan Mekah, kemudian kehabisan bekal di dalam perjalanan, resiko ketiga itu adalah diombang-ambingkan dalam perjalanan menggunakan perahu. Jaraknya cukup jauh. Sampai ke tujuan pun tempat itu ternyata lebih miskin daripada Mekah. Seakan-akan memang ada keterkaitan sejarah ya. Ethiopia itu dari dulu sampai sekarang miskin. Pernah kaya cuma sekali, ketika yang namanya penyerang Ka'bah, yaitu siapa? Yang nyerang Ka'bah? Abroha. Itu bermarkas di sana, sempat Ethiopia itu agak kaya. Tapi ternyata Abroha akhirnya sombong, kemudian dia berangkat ke Yaman, kemudian berangkat ke Mekah ingin menghancurkan Ka'bah. Akhirnya Ethiopia miskin lagi. Nah, sampai di sana ternyata daerahnya ini miskin dan mereka kesulitan untuk berbahasa karena bahasa orang Habasyah itu bukan bahasa Arab.
Jadi kalau di list, dibuat daftar ujian para sahabat yang hijrah ke Habasyah itu juga bertubi-tubi. Tetapi Nabi memberikan rekomendasi karena raja di daerah itu tidak pernah mendolimi siapapun. Apapun agama orang yang berada di Habasyah, penduduk asli atau bukan, itu dilindungi oleh Raja Habasyah. Nama daerahnya Habasyah, gelar rajanya Najasyi, nama aslinya adalah Asomah. Jadi harus dibedakan antara Habasyah, Najasyi, dan Asomah. Habasyah itu daerahnya, Najasyi itu gelar rajanya, seperti siapapun yang jadi raja Mesir gelarnya Fir'aun, dan nama aslinya adalah Asomah. Dan para sahabat berbulan-bulan tinggal di sana. Meskipun bisa dikatakan tidak mendapatkan kenikmatan dunia karena memang daerah yang miskin. Tapi setidaknya akidah mereka itu selamat, nyawa mereka aman. Sampai kemudian terdengar isu kalau orang-orang kafir itu sudah masuk Islam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari itu menceritakan, isu itu mulanya adalah gara-gara suatu ketika Nabi itu membacakan surat An-Najm kepada para sahabat. Dan surat An-Najm itu di ayat ke-16 ada ayat sajdahnya. Wa'budulillahi fasjudulillahi fa'budulillahi wasjudu. Maka beribadalah kepada Allah dan sujudlah. Orang-orang kafir Quraisy dulu bikin kesepakatan. Kalau Muhammad baca ayat atau surat, bikinlah kegaduhan biar kalian tidak tertarik. Tapi uniknya saat itu ketika Nabi baca surat An-Najm dari awal sampai akhir, orang-orang kafir yang seumur hidup tidak pernah dengar Al-Quran secara utuh, dengerin. Bahkan kagum. Dan tatkala Nabi sampai pada ayat sajdah yang disunahkan untuk sujud tilawah, Nabi sujud, para sahabat sujud, uniknya orang kafir di belakang mereka juga ikut sujud. Karena kagum, belum pernah dengar Al-Quran seutuh itu dan seindah itu. Kita sepakat bahwasanya orang-orang kafir Quraisy itu ahli bahasa Arab. Mereka itu paham balaghah. Mereka tahu mana susunan kata yang berkualitas, mana yang tidak. Maka ketika Nabi membaca surat An-Najm sampai kemudian Nabi sujud karena ada ayat sajdah, para sahabat beliau sujud, para sahabat sujud, anehnya orang-orang kafir di sekitar itu juga ikut sujud, kecuali satu, kata Abdullah bin Mas'ud. Beliau melihat ada satu orang yang tidak mau sujud, tapi cukup ngambil tanah ditempelkan ke dahinya. Siapa dia? Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu siapa? Mantan majikannya Bilal bin Rabah yang nanti akan mengalami mati mengenaskan dalam perang Badar. Jadi akhirnya Nabi tetap melaksanakan dakwah meskipun ujian kepada beliau bertubi-tubi, kepada para sahabat pun juga demikian. Nabi itu diganggu fisiknya iya, diganggu mentalnya iya, bahkan diberikan tuduhan-tuduhan yang tidak layak disematkan kepada beliau. Baik, kemudian akhirnya orang kafir berpikir, ini kayaknya Muhammad ini diganggu dengan 3 cara tadi nggak mempan. Diganggu fisiknya nggak mempan, diganggu mentalnya nggak mempan, dituduh juga nggak mempan. Maka orang-orang kafir akhirnya mengambil ide, yuk kita temuin saja Abu Thalib. Karena selama ini yang menghalangi kita untuk menghabisi Muhammad cuma Abu Thalib. Datanglah orang-orang kafir menemui Abu Thalib. Kemudian Abu Thalib dipuji-puji sebagai orang yang sudah tua tapi dihormati. Tapi sayangnya punya keponakan yang sangat kurang ajar. Dan kami sudah berkali-kali lapor kepada dirimu kalau keponakanmu itu menghina 3 golongan kami. Yang pertama menghina nenek moyang kami, yang kedua menghina pembesar kami, dan yang ketiga menghina sesembahan kami. Maka kemudian orang kafir minta kepada Abu Thalib
agar lobi Nabi Muhammad berhenti dakwah. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian dipanggil, berkumpullah orang kafir, Abu Thalib dan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi berkata, apakah kalian melihat matahari di atas itu? Semua orang mengatakan, iya kami melihat. Mampukah kalian ngambil api langsung dari matahari? Orang-orang kafir kemudian mengatakan, kami tidak mampu. Ketidakmampuanku meninggalkan dakwah ini melebihi ketidakmampuan kalian ngambil api langsung dari matahari. Maksudnya Nabi Muhammad SAW tidak akan bergeming dengan metode yang kedua, melobi Abu Thalib untuk Nabi berhenti berdakwah. Menunjukkan konsistensi dan kekuatan Nabi dalam berdakwah itu begitu besar. Maka akhirnya rencana itu gagal. Gak kehabisan ide, kemudian akhirnya mereka menunjuk keluarga Abu Thalib, ngelobi Abu Thalib lagi, tapi jangan Abu Thalib yang menemui. Sepupunya Nabi, yaitu Aqil bin Abi Thalib. Kita tahu ya, Abu Thalib itu punya berapa anak laki-laki? Ayo. Abu Thalib itu punya berapa anak laki-laki, Pak? 4. Yang pertama, Thalib. Kenapa disebut dengan Abu Thalib? Karena dia punya anak yang namanya Thalib. Yang kedua, Aqil. Yang ketiga, yang tangannya tertebas dua-duanya, kemudian Allah rubah nanti di akhirat jadi sayap, Ja'far. Dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ali itu paling pontok. Diutuslah Aqil, anak kedua, untuk melobi Nabi, tapi ternyata juga tidak berhasil. Sampai kemudian langkah ketiga, gimana kalau Abu Thalib itu dikasih tawaran tukeran. Ditunjuklah seorang pemuda namanya Umarah bin Walid bin Mughirah, anaknya Walid bin Mughirah. Ini laki-laki yang tampan, usianya lebih muda daripada Nabi, dia cukup terkenal, nasabnya bagus, kemudian ditawarkan kepada Abu Thalib. Kalau keinginanmu cuma ingin menyayangi seorang pemuda, kami sudah punya gantinya. Ini lebih mudah, lebih kaya, nasabnya pun tidak kalah dengan Muhammad. Ini kalau kamu berkenan tukeran Muhammad dengan Umarah bin Walid bin Mughirah. Abu Thalib kemudian heran, ini tawaran macam apa ini? Emangnya keponakanku mau ditukar begitu saja, dan ketika ditukar kalian akan membunuhnya? Enggak bisa. Demi Allah, selama aku masih hidup, Muhammad tetap akan melakukan kegiatan dakwahnya. Maka aku katakan kepada keponakanku, ya Muhammad, lanjutkan dakwahnya. Subhanallah. Itu kisah pertama terkait dengan dakwah Nabi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Kemudian yang kedua, kisah berikutnya dalam sirah nabawiyah itu adalah Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Kita tahu Hamzah itu termasuk paman Nabi, tapi sebenarnya paman dari ibu yang berbeda. Abdul Muthalib itu punya berapa istri? Ayo. Kalau ditanya kakek Nabi, semua orang bisa jawab Abdul Muthalib. Pertanyaannya sekarang saya tambah, siapa nama nenek Nabi? Ayo. Berarti cinta kepada nabinya kurang. Abdul Muthalib itu punya berapa istri? 5. Saya sebutkan namanya jangan kaget, karena nama orang Arab itu banyak yang sama. Aminah, Fatimah, Halah, Natlah, Sofia. Jadi kalau disebut Aminah, jangan selalu Aminah binti Wahab, ibunda Nabi. Kalau disebut Fatimah, tidak selalu Fatimah binti Rasulullah. Kalau disebut Sofiyah, tidak selalu Sofiyah binti Huyai, istri Nabi. Ada juga nenek Nabi yang namanya Sofiyah binti Jundub. Nah, Hamzah dengan Abdul Muthalib itu beda ibu, tapi berasal dari ayah yang sama. Hamzah itu dekat dengan Nabi. Dekatnya pertama karena mereka ada hubungan famili.
Hamzah itu pamannya Nabi. Yang kedua karena mereka punya ibu susuan yang sama. Karena usia Nabi dengan Hamzah itu tidak terlalu jauh. Hamzah itu lebih tua 2 sampai 4 tahun saja. Makanya ada riwayat konon masa kecilnya Nabi mainnya saja sama Hamzah. Sampai mereka dewasa begitu dekat. Sampai kemudian suatu hari Abu Jahal itu ketemu dengan Nabi dekat Bukit Sofa. Nabi itu dicaci habis-habisan. Nabi diam saja karena tidak selalu perkataan itu dibalas. Bahkan saya pernah berkata kalau kita tidak membalas kedoliman seseorang, berpotensi nanti Allah yang balas. Nabi diam saja, sampai kemudian ketika sudah puas mencaci maki Nabi, kemudian Abu Jahal meninggalkan Nabi. Ketika Abu Jahal mencaci maki Nabi habis-habisan, ternyata didengar oleh seorang budak perempuan milik Abdullah bin Jad'an. Ketika Hamzah pulang dari berburu, masih bawa anak panah dan busur, budak ini kemudian cerita, keponakanmu Muhammad tadi dicaci maki oleh Abu Jahal habis-habisan. Apa kamu terima sebagai seorang paman, keponakannya tidak bersalah kok dicaci habis-habisan? Hamzah marah, dengan kondisi masih bawa busur dan anak panah, cari Abu Jahal. Sekali lagi ya, Abu Jahal, Abu Lahab itu tempat nongkrongnya di depan Ka'bah. Jadi saya kadang-kadang malu. Orang musyrik, orang kafir saja nongkrongnya di tempat ibadah. Lah kok ada orang Islam anti banget dengan tempat ibadah. Berarti lebih parah daripada Abu Jahal, lebih parah daripada Abu Lahab. Dicari, kemudian ketemu. Kemudian Hamzah mengungkapkan kemarahannya. Kemudian diakhiri Abu Jahal itu dipukul dengan busurnya Hamzah sampai berdarah. Untungnya busurnya terbuat dari kayu. Kalau dari besi matilah Abu Jahal saat itu. Kemudian teman-temannya Abu Jahal berusaha membela Abu Jahal, tapi Abu Jahal ternyata konsekuen. Biarkan dia, karena memang benar aku tadi mencaci maki Muhammad habis-habisan. Ketika memarahi Abu Jahal, ada kalimat yang unik yang diucapkan oleh Hamzah. Hamzah melabrak dengan mengatakan, apakah kamu tadi mencaci maki keponakanku Muhammad dan dia diam saja? Apa kamu tidak tahu kalau agamaku sekarang sama seperti Muhammad? Ini kalimat yang aneh. Padahal saat itu Hamzah belum masuk Islam. Tapi untuk memantapkan kemarahannya kepada Abu Jahal, dia ngaku-ngaku sudah Islam. Karena tadi ketika memarahi bahkan sampai mukul Abu Jahal dia ngaku Islam. Ketika pulang sampai rumah Hamzah bingung sendiri. Kok tadi aku ngomong aku masuk Islam ya? Kok aku tadi ngomong agamaku sama dengan Muhammad ya? Bingung dia. Nggak ketemu jawabannya. Akhirnya kemudian Hamzah menemui Nabi, kemudian berdialog kepada Nabi tentang kasusnya. Aku kemarin itu mendatangi Abu Jahal di depan Ka'bah karena aku dapat laporan kamu tuh dicaci maki, maka aku membalas dengan cara kupukul Abu Jahal sampai berdarah dengan busurku. Tapi sebelumnya aku ngomong kepada Abu Jahal, kalau agamaku tuh sama dengan agamamu. Maka kemudian Nabi SAW tersenyum, kemudian Nabi menjelaskan Islam. Hamzah kemudian tertarik dan tidak lama mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah, dan aku bersaksi ya Muhammad bahwasanya dirimu adalah utusan Allah. Dan Hamzah ini terkenal sebagai laki-laki yang kuat. Bahkan sejarah mengatakan Hamzah itu kalau perang pedangnya bawanya 2. Saya pernah cerita ya. Saya pernah punya pengalaman mengayunkan pedang pas masih aktif bela diri. Ngayunkan pedang beradu dengan pedang lain. Itu tangan tuh pegel banget, Pak. Apalagi kalau dua-duanya kemudian dibawa dan diayunkan. Kebanyakan sahabat itu cuma bawa 1 karena nanti kalau tangan kanannya pegel pindah ke tangan kiri. Di antara
tokoh Islam di antara para sahabat yang modelnya kalau perang bawa dua pedang itu ya Hamzah. Beliau sangat jagoan, seringkali menang dalam peperangan, meninggalnya karena ditombak oleh Al-Wahsy. Jadi metode perangnya pun juga nggak jantan. Jantan tuh kalau duel face to face. Tapi Al-Wahsy kalau dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Jawa, limpe. Ketika Hamzah masih sibuk bertarung dengan yang lain, dari jarak jauh Al-Wahsy ini memang terkenal sebagai pelempar tombak yang ulung. Maka dia melempar tombak, kemudian kena jantungnya Hamzah radhiyallahu anhu. Tapi kemudian yang terakhir, kisah tentang Islamnya Umar bin Khattab. Umar dulu termasuk di antara orang-orang yang memusuhi dakwah Nabi. Bahkan sifat permusuhannya itu keras. Tetapi meskipun demikian, Nabi itu tetap memiliki sifat husnudzon. Dengan berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan masuk Islamnya Abu Jahal atau masuk Islamnya Umar. Dalam riwayat yang lain, ketika Nabi sudah membandingkan Abu Jahal dengan Umar, maka Nabi SAW berdoa, Allahumma aidil Islam bi Islami Umar khassa. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan masuknya Umar ke dalam Islam secara khusus. Sampai ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi, Umar bin Khattab masuk Islam. Hanya saja versi yang sahih adalah Umar bin Khattab masuk Islam itu pertama karena dapat hidayah. Ketika dia sudah memikirkan benar tidaknya Islam, tiba-tiba orang yang biasanya kasar menemui yang namanya sahabat bernama sebentar. Amr bin Rabi'ah. Amr bin Rabi'ah punya istri namanya Lailah binti Abi Hakamah. Dua orang ini di antara kaum muslimin yang sering dapat hinaan, bahkan kadang-kadang siksaan fisik dari orang-orang musyrik termasuk Umar. Tapi suatu ketika Umar bin Khattab ketika sudah dapat hidayah, dia itu kemudian dengar kalau ada kaum muslimin akan hijrah ke Habasyah, di antaranya Amr bin Rabi'ah. Didatangi rumahnya, tapi ternyata Amr bin Rabi'ah tidak di rumah. Yang di rumah itu adalah istrinya, Lailah. Umar bin Khattab ekspresi wajahnya beda. Biasanya garang, ini kok agak lembut. Umar bin Khattab kemudian tanya, apakah kalian akan meninggalkan Mekah dan akan hijrah? Lailah kaget, ini kok gaya bicaranya beda. Biasanya keras, biasanya sangar, ini kok wajahnya tidak sangar, suaranya tidak keras. Kemudian Lailah karena benci banget dengan Umar mengatakan, iya, untuk apa kami tetap berada di sini kalau kemudian ternyata kami ditindas dengan keimanan kami. Maka kemudian Umar bin Khattab unik, sahibakumullah, moga-moga Allah menyertai kalian dalam perjalanan. Lailah kaget, udah ekspresi wajahnya beda, gaya bicaranya beda, malah doain kami berdua dalam perjalanan hijrah. Setelah itu kemudian Umar bin Khattab pergi. Setelah pergi kemudian suaminya datang, Amr bin Rabi'ah. Kemudian diceritakan oleh Lailah peristiwa Umar tadi datang, tanya, malah doain. Kemudian Amr bin Rabi'ah karena seperti istrinya masih benci dengan Umar mengatakan, demi Allah, Umar itu tidak akan masuk Islam sampai keledainya Umar masuk ke dalam Islam. Ungkapan saking bencinya Amr bin Rabi'ah saat itu kepada Umar bin Khattab, dan ternyata ya mohon maaf ya, manusia itu tidak boleh berkata yang mendahului takdirnya Allah. Dari pelajaran kisah Nabi ini setidaknya kita ngambil pelajaran. Kalau membenci jangan berlebihan, kalau mencintai jangan berlebihan. Khawatirnya orang yang dulu engkau benci tiba-tiba menjadi orang yang engkau cintai. Atau kebalikannya, orang yang dulu engkau cintai menjadi orang yang engkau benci. Maka supaya kita tidak terlalu kecewa karena pernah benci banget atau cinta banget, benci dan cinta sewajarnya.
Saya pernah ngomong kepada istri saya, kamu tuh boleh cinta sama aku tapi 75% saja. Nggak usah 100%. Kenapa? Pasti sekali, dua kali, atau beberapa kali dalam kehidupan rumah tangga kita aku ngecewain kamu. Demikian juga jujur, aku tidak akan cinta sama kamu 100%, 75 saja. Karena aku sadar kamu manusia juga bakal ngecewain aku. Sehingga ketika aku kecewa, aku jadi marah, aku jadi benci, karena cuma 75% nggak terlalu marah. Demikian juga ketika cinta nggak mungkin sampai 100% karena yang cinta 100% cuma Nabi, para sahabat, para keluarga dan sebagainya. Istri saya sadar. Sampai pernah bikin status. Statusnya itu apa? 75%. Nyindir saya. Oh iya itu bilang. Terus ditanyain sama teman-temannya. Maksudnya 75% itu apa? Bateraimu apa gimana? Dia nggak jawab. Dia nggak jawab. Baik, itu cara saya ya. Tapi kalau bapak dan ibu tidak harus ngomong seperti itu, ya nggak apa-apa. Yang penting prinsipnya kalau kepada manusia selain Rasulullah, cintanya jangan 100%. Karena manusia itu meskipun sangat dicintai tetap berpotensi mengecewakan. Hanya Rasulullah SAW saja yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Justru yang terjadi kebalikannya, kita mungkin yang mengecewakan beliau. Baik, jadi kembali kepada kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kemudian akhirnya masuk Islam karena hidayah, kemudian isyarat keislamannya itu ditunjukkan kepada Amr bin Rabi'ah dan istrinya. Sedangkan kisah Islamnya Umar bin Khattab gara-gara menemui adiknya dan suaminya. Saat itu adiknya sedang membaca awal-awal surat Toha. Itu ternyata para ulama mengomentari derajatnya lemah. Yang lebih kuat ini, tiba-tiba Umar bin Khattab dapat hidayah karena sebelumnya Nabi mendoakan. Isyarat keislamannya terlihat ketika mendoakan sepasang suami istri yang pernah dia tindas, ketika akan hijrah malah didoakan sahibakumullah. Moga-moga kalian berdua ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemudian tidak ingin keislamannya hanya diketahui oleh segelintir orang, Umar bin Khattab kemudian ingin keislamannya itu diketahui oleh banyak orang. Tapi caranya unik. Umar bin Khattab tuh kemudian nyari orang yang paling ember, yang kalau dia ngomong orang bakalan tahu. Laki-laki yang kemudian kalau dia ngomong maka berita itu cepat tersebar. Siapa? Jamil bin Ma'mar al-Juhami. Ketemulah Umar bin Khattab dengan Jamil bin Ma'mar al-Juhami. Kemudian Umar bin Khattab tidak banyak bicara. Umar bin Khattab cuma mengatakan, tahu nggak? Mulai hari ini aku tuh sudah masuk Islam. Jamil bin Ma'mar al-Juhami melihat Umar bin Khattab keheranan. Dia diam saja, tapi tiba-tiba kabur. Kaburnya Jamil bin Ma'mar al-Juhami kemana? Sekali lagi ke tempat nongkrongnya pembesar Quraisy di depan Ka'bah. Di dekat Ka'bah dia langsung teriak, Umar bin Khattab telah sobi. Sobi itu maksudnya meninggalkan tradisi nenek moyang. Saya dulu pernah cerita, orang Arab tuh kalau sampai dikatakan sobi, meninggalkan tradisi nenek moyang, itu adalah ungkapan penghinaan yang paling terbesar. Mending kita tuh dihina sebagai binatang atau hal-hal yang buruk, tapi jangan sampai dihina sebagai sobi bagi orang Arab. Umar bin Khattab oleh Jamil bin Ma'mar, dia teriak, Umar itu sobi. Kemudian ternyata Umar ngikutin dia dari belakang. Kemudian Umar bin Khattab bilang, kamu berdusta. Aku tuh bukan sobi, tapi itu aku tuh masuk Islam. Saksikanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wah, para pembesar Quraisy marah, duel dengan Umar. Dan Umar kan tipikal orang yang tidak takut satu lawan banyak. Paham ya? Tidak diceritakan dalam kitab sejarah yang menang siapa. Apakah Umar atau yang royok, tapi Umar bin Khattab sudah tahu konsekuensi
mengumumkan keislamannya di hadapan orang banyak, dan itu para pembesar. Maka kemudian akhirnya ketika Umar bin Khattab duel dengan banyak orang ini, ada seorang tua naik ke tempat yang agak tinggi kemudian bilang, "Ini kalian berantem tuh masalahnya apa?" Kemudian pembesar Quraisy salah satunya ngomong, "Ya karena dia pamer keislamannya kepada kami, apa nggak bikin emosi?" Kemudian orang tua ini bilang, "Terus masalahnya apa? Setiap orang kan bebas mau milih keyakinan yang apa. Emangnya nenek moyang kalian dulu dipaksa untuk bisa punya keyakinan? Kan enggak." Mendengar perkataan orang tua ini kemudian akhirnya pembesar Quraisy diam. Kemudian berhenti menyerang Umar. Ternyata peristiwa itu dilihat dari jauh oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar kemudian besoknya tanya kepada Umar bin Khattab, "Ayah, siapa sih orang tua yang kemudian ketika ngomong berkata akhirnya ayah tidak dilanjutkan dikeroyok oleh para pembesar Quraisy?" Kemudian Umar bin Khattab mengatakan dia itu adalah Al-As bin Wa'il As-Sahmi, bapaknya Amr bin As. Dan dia ini termasuk tokoh di kalangan orang-orang Mekah pada saat itu. Saya tutup dengan perkataan Abdullah bin Mas'ud yang termaktub dalam kitab Sahih Bukhari tentang Islamnya Umar. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Manzilna Aisyah min Islami Umar bin Khattab." Kami itu berada di dalam kemuliaan semenjak Umar bin Khattab itu masuk ke dalam Islam. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Kana Islam Umar fathan, wa hijratuhu nasron, wa imaratuhu rahmatan. Wallahi mastata'na an nusalliya haulal bait zahirina hatta aslama Umar." Abdullah bin Mas'ud itu kemudian komentar gini, Islamnya Umar itu adalah pembukaan, hijrahnya adalah kemenangan, dan kepemimpinannya adalah rahmah. Demi Allah, kami itu tidak bisa sholat di sekitar Ka'bah secara terang-terangan sampai Umar bin Khattab masuk Islam terlebih dahulu. Maka ini kemudian memberikan keuntungan besar kepada kaum muslimin karena pembela Islam bertambah, dan pembelanya bukan sembarang orang tetapi orang yang cukup disegani, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, demikian kisah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Ada 3 kisah yang saya ceritakan. Pertama, dakwah Nabi di Darul Arqam, kemudian kisah Islamnya Hamzah, dan kisah Islamnya Umar. Sisa waktu kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Tidak ada, alhamdulillah. Orang Palestina itu hijrah. Yang pertama, saya dulu pernah komentar tentang kalimat itu ya. Saya akui di antara para ulama ada yang berfatwa demikian. Mulai dari sekitar tahun 1950 sampai sekitar tahun 2000-an. Di antara yang berfatwa seperti itu adalah Syekh bin Baz. Saya akui ada ulama yang berfatwa bagusnya sih orang Palestina hijrah saja. Tetapi yang model fatwanya seperti ini cuma segelintir ulama. Adapun jumhur ulama justru berfatwa pertahankan Palestina. Karena kalau Palestina itu ditinggalkan, maka siapa yang akan menjaga kesucian dari Masjidil Aqsa? Jadi saya akui memang ada beberapa ulama yang berfatwa demikian, tapi segelintir, lebih banyakkan yang berfatwa berjihadlah, berjuanglah habis-habisan, karena kalau ditinggalkan siapa yang akan menjaga kehormatan dan kesucian dari Masjidil Aqsa? Wallahu a'lam.
Taib yang pertama, kenapa Rohingya itu dipandang sebelah mata daripada Palestina? Yang pertama, karena ujung-ujungnya PBB. PBB itu segala hal yang terkait dengan orang Islam dipandang sebelah mata. Kalau tidak berdasarkan reaksi dunia, saya yakin PBB pun tidak mengambil sikap terhadap invasi Israel ke Gaza. Itu pun seharusnya seandainya PBB itu adil, pembantaian kaum muslimin di Suriah, di Rohingya, kemudian di Gaza dan Palestina secara umum, itu harusnya dari dulu kalau PBB itu melaksanakan tugasnya secara benar, selesai. Tapi terkesan memang umat Islam itu biar dibantai. Di antaranya adalah Rohingya. Yang kedua, kenapa Rohingya itu kok tidak mendapatkan perhatian donasi sebesar Gaza? Ya dikarenakan kasusnya beda. Kalau Gaza itu kan kelihatan pembantaiannya. Tapi kalau Rohingya itu masih diberikan kesempatan untuk melarikan diri, mencari suaka ke berbagai daerah. Tapi tetap perlu diingat ya, sebenarnya tidak boleh membedakan antara Palestina dan Rohingya. Meskipun dari skala prioritas memang kayaknya lebih genting Palestina daripada Rohingya. Tetapi Islam tidak pernah mengajarkan cuma lakukan satu perkara, lupakan yang lain. Kalau bisa diperhatikan semua, itu yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, dihembuskan isu kalau Rohingya itu rakus, kalau Rohingya itu tipikal orang-orang pemalas dan sebagainya. Maka saya paling benci pernyataan Jokowi kemarin terkait dengan Rohingya. Jokowi dapat info dari masyarakat, katanya masyarakat tidak suka. Sebagai pemimpin tuh nggak boleh ngomong kayak gitu. Dia kemudian ngomong kepada wartawan, mereka ini terkesan masyarakat tidak suka. Dengan gaya ekspresi seperti itu. Nggak boleh kalau dia seorang muslim, nggak boleh kalau dia ngomong sebagai kepala negara. Kalau sebagai kepala negara, berikanlah keayoman, minimal cara pandangnya adalah kemanusiaan. Yang kedua, kalau dia muslim sejati, cara pandangnya lebih tinggi, ukhuwah. Ini orang Islam nih, dizolimi oleh negaranya. Bahkan negaranya tidak mengakui lagi etnis Rohingya itu sebagai etnis. Bahkan lebih parahnya, etnis Rohingya itu dimasukkan ke dalam daftar hewan yang boleh dibunuh. Baru tercatat dalam sejarah, ada manusia dimasukkan ke dalam daftar hewan. Terjadi di Burma, Myanmar. Tapi anehnya reaksi PBB kemana? Terhadap kedoliman seperti itu. Maka sikap yang benar sebenarnya sudah ditunjukkan oleh Recep Tayyip Erdogan, Hafizahullah, Presiden Turki. Recep Tayyip Erdogan ketika kasus Rohingya itu terjadi awal-awal, sebagian mengungsi ke Indonesia, Jokowi kemudian memerintahkan usir saja, kami tidak mau menerima karena menambah beban devisa, menambah pengeluaran negara. Recep Tayyip Erdogan itu marah, ngirimin surat kepada Jokowi. Kalau Indonesia tidak mau menerima Rohingya, kami kirimkan kapal perang untuk jemput Rohingya. Jokowi malu, kemudian akhirnya ditampung di Aceh dan sebagainya. Mau jadi pemimpin itu kayak Recep Tayyip Erdogan. Keislamannya ditonjolkan, menunjukkan kewibawaan. Kalau boleh ditukar tambah saya mau. Ini pindah sana. Yang bagus taruh sini gitu ya. Saya setuju iuran gitu ya, tukar tambah gitu ya. Jokowi kesana nambah gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting Recep Tayyip Erdogan jadi pemimpinnya. Pemimpin yang bisa membaca Al-Quran dengan benar, pemimpin yang rajin sholat berjamaah, pemimpin yang berani menunjukkan istri saya berjilbab, pemimpin yang kembali melakukan Islamisasi di Turki setelah terjadi sekularisasi begitu dahsyat. Bahkan ketika terjadi kudeta gagal karena rakyatnya terlanjur cinta sama presidennya. Paham ya? Kudetanya gagal karena rakyat cinta, bukan karena intelijennya kuat. Mahasiswa dibayar dan sebagainya. Kalau gagal karena itu mah sama aja. Oh, iya. Bapak dilanjutkan bisa sampai jam 6 ngomong Jokowi ya.
Baik, demikian ya. Baik, demikian. Moga-moga bermanfaat. Kalau lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.